Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penitri Julianda dengan NPM 25042811115. Saya dari program studi PGSD kelas D semester 2. Hari ini saya akan membuat tugas video mengajar untuk memenuhi UAS Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelum belajar dimulai, Ibu mau bertanya nih, siapa yang pernah melihat ayam bertelur? Angkat tangan. Wah, banyak ya. Bagus-bagus. Selanjutnya, kalau pohon mangga menghasilkan buah, menurut kalian buah yang baru itu berasal dari mana? Yap, bagus. Berasal dari biji mangga. Oke, sekarang Ibu punya PowerPoint yang akan dijelaskan kepada kalian semua ya. Dengan judul Perkembangbiakan Makhluk Hidup. Apa sih itu perkembangbiakan? Nah, ini dia. Perkembangbiakan adalah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup yang menghasilkan individu baru atau keturunan. Contohnya yaitu seperti ayam yang bertelur dan menghasilkan anak baru, lalu pohon mangga yang tumbuh dan menghasilkan mangga baru. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis perkembangbiakan. Nah, perhatikan ya slide di depan ini. Secara umum, perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif kawin dan perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan generatif atau kawin terjadi melalui proses perkawinan antara induk, jantan, dan betina. Itu seperti kucing. Lalu, perkembangbiakan vegetatif tidak kawin terjadi tanpa melalui proses perkawinan yang hanya melibatkan satu induk. Kedua jenis ini memiliki contoh dan ciri-ciri yang berbeda. Anak-anak, selain PowerPoint, Ibu juga membawa media pembelajaran lain seperti kartu gambar agar kalian mudah memahaminya. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada perkembangan vegetatif. Apa sih itu perkembangan vegetatif? Nah, perkembangan vegetatif adalah proses berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Proses ini hanya membutuhkan satu induk dan biasanya terjadi pada tumbuhan. Lalu, vegetatif alami. Tara. Ini adalah gambar pisang. Tanaman pisang berkembang biak menggunakan tunas. Nah, ini tunasnya ya. Lalu, Ibu punya kentang. Kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Nih, itu mata tunasnya. Lalu, selanjutnya Ibu punya bawang merah. Tara. Nah, bawang merah ini berkembang biak menggunakan tunas lapis. Selanjutnya yaitu ada jahe. Sedangkan jahe berkembang biak menggunakan rimpang. Ini dia. Semua contoh yang Ibu sebut tadi itu termasuk vegetatif alami karena terjadi tanpa bantuan manusia. Selanjutnya Ibu punya Tara. Vegetatif buatan. Ini adalah contoh stik batang. Stik dilakukan dengan memotong batang tanaman kemudian ditanam hingga tumbuh jadi baru. Selain stik, ada juga congkak, okulasi, menyambung, dan merunduk. Semua cara tersebut dilakukan dengan bantuan manusia. Ini nih contohnya nih, sudah dipotong, ditanam, terus jadi akar. Sekarang kembali perhatikan slide yang ada di depan ya. Kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Nah, hewan juga memiliki berbagai cara berkembang biak. Secara umum, itu terbagi menjadi 3. Siapa yang tahu?
Oke, perhatikan ya. Pertama itu ovipar, bertelur. Yang kedua, vivipar, itu melahirkan. Lalu yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Setiap jenis memiliki ciri khasnya masing-masing. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, ibu punya ini. Ini adalah perkembangbiakan ovipar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Contoh lainnya adalah bebek, burung, ikan, dan penyu. Lihat ini, dia bertelur. Lalu contoh yang kedua, ibu punya gambar sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan disebut vivipar. Contoh lainnya, sapi, kambing, kucing, gajah, dan manusia. Ketiga, ibu punya hiu. Ini adalah perkembangbiakan ovipar. Ikan hiu merupakan contoh hewan ovipar. Artinya, telur berkembang di dalam tubuh induk, kemudian menetas, dan anak melahirkan dalam keadaan hidup. Selain hiu, ada beberapa juga loh jenis lainnya, seperti ular. Ular itu termasuk ovipar. Nah, itu tadi beberapa contoh dari ibu. Anak-anak, menurut kalian, mengapa hidup harus berkembang biak? Ada yang tahu? Yap, karena dengan berkembang biak, jumlah makhluk hidup tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan. Selain itu, berkembang biak juga membantu menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, kita harus menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, oke, sekarang ibu ingin bertanya nih. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Siapa yang tahu? Oke, kamu silahkan. Ya, benar, bagus sekali. 100 buat kamu. Selanjutnya, ibu punya pertanyaan nih satu lagi. Satu lagi aja ya. Apa ya? Nah, siapa yang tahu perbedaan generatif dan vegetatif? Yap, kamu boleh. Oke, benar. Bagus. Dengan selesainya itu, materi yang kita pelajari tadi, hari ini kita telah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kita sudah mengetahui nih bahwa pertumbuhan dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Sedangkan hewan dapat berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, ataupun bertelur dan melahirkan. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Dadah.